Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama TV Madrasah Jateng, TV-nya masyarakat Jawa Tengah. Sahabat madrasah, ada kisah yang menarik untuk kita bagi. Tentunya diambil hikmah ya. Kisah guru bergaji kecil, perjuangan mengajar sampai ditinggal istri. Cerita ini berasal dari daerah Pati, Jawa Tengah. Kehidupan ekonomi yang tidak membaik membuat Sunandar, guru honorer K2 di salah satu SD negeri di Kabupaten Pati, Jateng, ditinggal pergi istrinya. Tidak ada bayangan Sunandar, kehidupan rumah tangga yang sudah dibangun lebih dari 20 tahun berakhir penuh kesedihan. Istri yang mendampinginya puluhan tahun dan dikaruniai dua anak pergi meninggalan dirinya. Istri Sunandar pergi saat guru lulusan D2 ini telah mendapatkan tunjangan daerah sebesar 900.000 per bulan. Sunandar menjadi guru agama pada tahun 2002. Kala itu Sunandar hanya mengikuti permintaan orang tuanya yang ingin melihat anaknya menjadi guru. Pati memang masuk wilayah yang masih kekurangan guru. Tanpa tes yang berbelit-belit, Sunandar pun diterima menjadi guru agama. Pria berperawakan sedang ini mengaku kaget saat menerima gaji pertamanya yang hanya 75.000. Sedangkan sebelumnya dia mendapat gaji 75.000 per hari sebagai buruh bangunan. Ia kaget, pakai seragam dan pakai sepatu kok malah gajinya 75.000 per bulan. Mana cukup membiayai istri dan anak-anak, kata Sunandar kepada JPNN yang melansir berita ini. Ingin rasanya Sunandar berhenti jadi guru, namun pesan orang tuanya yang selalu terngiang, seolah mengingatkan Sunandar untuk tetap menjadi guru honorer. Harapannya suatu saat bisa diangkat menjadi PNS. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sejak pukul 3 dini hari dia sudah mencari kayu bakar di hutan. Sebelum ke sekolah, kayu bakar dijual ke pasar. Setiap harinya Sunandar bisa mengantongi 20.000 sampai 25.000 dari hasil penjualan kayu bakar. Begitu punya anak, uang tersebut dirasakan tidak cukup lagi. Dia pun nyambi kerja jadi kuli bangunan. Semua dilakukan Sunandar demi keluarganya. Kerja serabutan biar dapur tetap ngepul. Kalau andalin honor di sekolah nggak cukup, ucapnya. Tahun berganti tahun, gaji Sunandar pun naik. Dari 75.000 naik menjadi 100.000, naik 175.000, naik lagi 250.000 sampai akhirnya 3 tahun belakangan naik menjadi 900.000 per bulan. Sayangnya uang ini makin tidak cukup karena kedua anaknya makin besar dan butuh biaya lebih banyak. Istri Sunandar pun memutuskan menjadi TKW di Hong Kong. Meski berat hati, Sunandar akhirnya merelakan istrinya berangkat ke luar negeri. Apalagi keluarganya terjerat utang dengan bunga tinggi karena pinjam uang dari rentenir. Anak bungsu saya waktu itu baru masuk kelas 3 SD, sedangkan yang sulung sudah kerja. Istri saya nekat jadi TKW karena tidak tahan hidup susah. Apalagi saya belum juga diangkat menjadi PNS, keluhnya. Awal-awalnya hubungan jarak jauh antara Sunandar dan istrinya baik-baik saja. Namun di tahun ketiga Sunandar merasa ada sesuatu yang aneh. Sikap aneh istrinya terasa saat akhir 2018. Ketika itu istrinya kembali ke tanah air untuk menikahkan putra pertamanya. Sunandar tanpa sengaja membaca pesan WhatsApp di ponsel istrinya. Mbak petir di siang bolong. Sunandar kaget. Ada pesan mesra dari seorang laki-laki kepada belahan jiwanya. Marah besar saya saat itu. Istri nangis-nangis dan minta ampun. Dia janji akan memutuskan hubungan dengan pacarnya itu. Saya percaya saja, makanya saya izinkan dia kembali lagi ke Hong Kong, tutur ayah dua anak ini. Baru berapa bulan baikan, Sunandar menemukan bukti istrinya masih berhubungan dengan pacarnya. Untuk kedua kalinya istrinya minta maaf dan kembali dimaafkan Sunandar. Sayangnya, dua kali maaf tidak membuat istri Sunandar bertobat. Terpisah jarak dengan keluarga membuat dia melupakan suami dan anak-anaknya. Hubungan perselingkuhan tetap lanjut hingga Sunandar pun hilang sabar. Kami berantem dan saya suruh dia pilih keluarga atau pacarnya. Setelah itu dia tidak pernah mau lagi terima telepon saya.
Saya kirim pesan juga tidak dibalas. Wis, dia sudah lupa keluarga, tuturnya. Selama 3 tahun ditinggal istrinya, Sunandar menjalankan fungsi bapak maupun ibu bagi putra-putranya. Usia mencari kayu bakar di hutan dan menjualnya ke pasar, dia pulang untuk menyiapkan kebutuhan sekolah anaknya. Mulai memandikan, memakaikan baju, lanjut menyiapkan sarapan. Setelah itu dia mengantar anaknya ke sekolah dan langsung mengajar. Saking susahnya kehidupan Sunandar, dia lebih banyak puasa daripada makan. Makanan yang disiapkan hanya cukup untuk kedua anaknya, sementara dia memilih tidak makan dan hanya minum air. Sedih ya. Saya lebih sering enggak makan, kalau ada acara di sekolah ya bisa makan kenyang. Hari-hari ya makan bila ada sisa dari anak-anak saya. Kalau nasi habis ya sabar. Mana cukup sih uang penjualan kayu bakar 25.000 paparnya. Sebenarnya pendapatan jadi kuli bangunan lebih besar. Sayangnya Sunandar tidak bisa kerja tiap hari. Dia bisa jadi kuli bangunan bila sekolah libur. Itu sebabnya untuk menyambung hidup Sunandar berjualan kayu bakar. Saat ini Sunandar hanya berharap bisa lulus PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebenarnya dia sudah ikut tes PPPK 2019 tahap 1, tapi gagal karena tidak memenuhi passing grade. Dia juga berharap pemerintah memperhatikan honorer K2 yang gajinya di bawah standar kelayakan hidup. Jangan sampai kisah pahitnya terjadi pada honorer K2 lainnya. Rumah tangga berantakan karena tertekan ekonomi. Tahun ini Bapak Nadiem Makarim mencanangkan program PPPK untuk K2 lagi. Semoga ya Sunandar ikut terjaring dan nasibnya bisa berubah menjadi nasib yang baik. Semoga perjuangan untuk pendidikan sebagaimana yang dilakukan oleh Sunandar, dan saya yakin masih banyak Sunandar-Sunandar lainnya, baik itu di Pati maupun di luar daerah Pati. Apalagi kalau kita berbicara secara nasional, tentunya guru-guru yang membutuhkan perhatian dari pemerintah itu sangatlah banyak. Semoga ya Bapak Menteri Muda Nadiem Makarim yang terkenal dengan berbagai inovasinya, bukan hanya sekedar slogan terkait dengan merdeka belajar atau belajar merdeka, tetapi beliau juga mampu menggerakkan dan menumbuh kembangkan bagaimana guru-guru mampu berinovasi dan berkreasi serta berbakti untuk negeri melalui pendidikan anak-anak Indonesia. Semoga langkah-langkah Bapak Nadiem Makarim senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan program-program yang dijalankannya senantiasa mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun masyarakat. Sekali lagi, selamat ya Bapak Nadiem Makarim untuk mengemban amanat sebagai Menteri Pendidikan. Dan begitu mendapatkan amanat ini, Bapak langsung diuji dengan sulitnya pendidikan di saat kondisi pandemi. Tetapi teruslah Bapak Nadiem. Saya yakin kalau apa yang sudah menjadi tekad ini betul-betul dilakukan dengan sabar, kemudian betul-betul memperhatikan orang-orang kecil, maka nanti nasib Bapak, nasib pendidikan Indonesia ini akan dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahabat madrasah, jangan mewek ya mendengarkan cerita ini. Dan kalau Anda semuanya yang mendengar cerita ini tersentuh hatinya, berarti Anda masih memiliki kemurnian hati. Semoga sahabat madrasah senantiasa peduli dengan lingkungan, apalagi untuk lingkungan pendidikan. Salam madrasah, madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.